Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Al-Mahdi, mahasiswa dari Prodi PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 19601214177. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sepak bola, khususnya tentang pola penyerangan dalam pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Langsung saja ke slide yang kedua. Di sini ada quotes dari salah satu pemain sepak bola kelas dunia, yaitu James Rodriguez. Dia berkata, "In football you can win or lose. We always have to be together. With the same spirit we have always had." Yang artinya, dalam sepak bola kamu bisa menang atau kalah. Kita selalu harus bersama dengan semangat yang sama dengan yang selalu kita miliki. Kita harus selalu ingat perkataan dari James, yaitu dalam sepak bola pasti ada menang dan ada kalah. Jadi kita harus selalu semangat terhadap keadaan apapun dalam tim kita dan tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun. Dan kemudian kita memasuki materi apa saja yang akan dibahas pada PPT ini. Yang pertama ada pengertian sepak bola, kemudian ada pola penyerangan, kemudian yang ketiga ada macam pola penyerangan, yang keempat formasi penyerangan, dan kelima pola pertahanan, keenam macam pola pertahanan, dan yang terakhir ada formasi kombinasi. Langsung saja masuk ke materinya, yaitu pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Apa itu sepak bola? Ya, sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Tujuan utama dari permainan sepak bola adalah memasukkan bola ke gawang lawan. Kemudian kita lanjut ke pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Penyerangan bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Artinya dalam implementasinya, jika menggunakan pola penyerangan di dalam tim kita, maka tujuannya hanya untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya agar tim kita menang. Atau pada saat tim kita kalah, kita ingin menyusul atau mengembalikan keadaan skor oleh tim lawan. Untuk itu yang perlu dilakukan untuk menyusun pola penyerangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemain yang bertugas sebagai pembantu serangan. Tentu saja semua posisi di dalam tim membantu serangan seperti fullback, gelandang, center back maupun kiper. Hanya saja yang sering membantu serangan adalah gelandang serang. Kemudian adanya pemain yang bertugas sebagai pengatur serangan. Yang dimaksud pengatur serangan adalah yaitu gelandang. Karena posisi gelandang berada di tengah sehingga bisa mengkoordinasikan permainan agar bisa menyerang. Kemudian adanya pemain yang bertugas sebagai penembak utama untuk mencetak gol atau goal getter. Sudah jelas yang dimaksud yaitu seorang striker. Karena striker tugasnya menyelesaikan peluang yang diberikan kepadanya oleh anggota tim lainnya untuk mencetak gol ke gawang lawan. Dan yang keempat, adanya pemain yang bertugas sebagai pemancing lawan bertahan, agar teman satu tim dapat menerobos ke daerah lawan. Nah, biasanya pemain yang dapat memancing lawan adalah posisi sayap. Apabila anggota tim sedang membawa bola dan kesulitan menerobos pertahanan lawan, maka pemain sayap akan berlari ke ruang kosong untuk memancing pertahanan lawan supaya anggota tim yang sedang membawa bola bisa menerobos pertahanan lawan yang kokoh. Dan kita memasuki macam-macam pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola melakukan gerakan tersusun. Maksud dari gerakan tersusun ini adalah setiap pemain melakukan gerakan yang sudah disusun berdasarkan posisinya masing-masing. Jadi, para pemain tidak mencoba untuk keluar dari posisinya masing-masing, yang hal ini disebut juga dengan free role play. Misalnya gelandang tengah yang sudah ditetapkan untuk berada di area lingkaran tengah lapangan atau tempat melakukan kick off, maka dia harus terus berada di sana. Begitu juga dengan posisi lainnya seperti pemain back, sayap kanan dan kiri, serta penyerang atau striker.
Jika ingin bisa melewati pertahanan lawan dan mencetak gol dengan lebih mudah, tentu gerakan tersusun ini mesti dipersiapkan dengan matang dan terus dilatih. Mulai dari pola gerakan tendangan pertama, tendangan bebas, tendangan penjuru, sampai lemparan ke dalam. Untuk yang kedua ada pola bermain menghadapi pertahanan skuad tembok. Untuk menghadapi pertahanan tim lawan yang rapat dan kokoh, maka pola penyerangan yang dilakukan adalah dengan melakukan operan-operan bola panjang dengan langsung atau wall pass, guna memancing para pemain lawan untuk keluar dari barisan pertahanannya. Caranya yaitu dengan memanfaatkan para pemain sayap kiri dan kanan sehingga pertahanan tim lawan menjadi berantakan atau kacau. Kemudian yang ketiga adalah pola mencari ruang kosong. Untuk bisa menerobos penjagaan atau pertahanan tim lawan, maka pemain harus pandai dalam mencari ruang kosong. Tujuannya agar bisa melakukan operan terobosan dan melancarkan penyerangan, sehingga tercipta sebuah gol ke gawang lawan. Kemudian yang terakhir ada pola bermain terencana. Agar tim lawan mendapatkan tekanan, maka pola penyerangan yang dipakai mesti direncanakan sedemikian rupa, sehingga bisa membuat serangan yang berkombinasi. Selain itu, penyerangan juga bisa lebih pintar lagi dalam mencari kelemahan dari tim lawan. Nah, sekarang kita akan memasuki formasi yang ada pada pola penyerangan. Yang pertama ada formasi 4-3-3. Bisa dilihat pada gambar formasi 4-3-3. Formasi ini terdiri dari 4 orang back, 3 orang gelandang, dan 3 orang penyerang. Pada gambar formasi di belakang, ada 4 pemain yang berwarna biru, yaitu 1 orang back kanan, 2 orang poros haling atau hilang atau center back, dengan 1 orang back kiri. Kemudian ada 3 pemain berwarna kuning di tengah, yaitu ada gelandang kanan, gelandang tengah, dan gelandang kiri. Sedangkan di depan ada 3 pemain berwarna merah, yaitu penyerang kanan, penyerang tengah, dan penyerang kiri. Formasi ini baik untuk penyerangan karena ada 3 pemain penyerang yang ada di lini depan, serta ada 3 pemain gelandang yang siap membantu penyerangan di belakang penyerang. Dan untuk pertahanan pada formasi ini cukup kokoh karena ada 4 pemain belakang yang siap bertahan. Kemudian formasi yang kedua ada formasi 4-2-4. Formasi ini terdiri dari 4 orang back, 2 orang gelandang, dan 4 orang penyerang. Di belakang ada 4 pemain berwarna biru pada gambar, yaitu 1 orang back kanan, 2 orang poros haling atau center back, dan 1 orang back kiri. Kemudian di tengah ada 2 pemain berwarna kuning, yaitu gelandang kanan dan gelandang kiri. Dan di depan ada 4 pemain warna merah, yaitu 2 orang penyerang sayap luar dan 2 orang penyerang utama atau striker. Formasi ini sangat baik untuk melakukan penyerangan karena ada 4 pemain penyerang di lini depan dan ditopang oleh 2 pemain gelandang di belakangnya. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Dan formasi ini juga baik atau cukup kokoh saat bertahan karena memiliki 4 back yang bertahan. Untuk selanjutnya kita memasuki pola pertahanan. Pertahanan dalam permainan sepak bola bertujuan untuk merampas bola dan mempertahankan wilayah sehingga tidak terjadi gol. Selain menggunakan strategi penyerangan, sebuah tim sepak bola bisa menjadi sangat kuat apabila memiliki strategi bertahan yang sangat andal, di mana pertahanan dapat dijalankan ketika sedang mendapat tekanan dari lawan. Kemudian ada juga macam-macam pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Berdasarkan cara melakukannya, pertahanan dalam permainan sepak bola memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ada man-to-man marking atau pola pertahanan 1 lawan 1. Nah, untuk contoh gambarnya bisa dilihat pada PPT, itu adalah contoh pertahanan man-to-man marking. Man-to-man marking akan menandai lalu menghadapi lawan 1 lawan 1 dan merupakan pola pertahanan sepak bola yang cukup efektif. Pertahanan ini dapat dilancarkan dalam keadaan membawa bola ataupun tidak membawa bola. Pemain lawan yang berada dalam daerah pertahanan harus dijaga dengan ketat.
Apabila pemain lawan tersebut berada di luar daerah pertahanan, maka pemain penjaga tidak bertugas mengawal lawan tersebut. Kemudian ada zona marking atau pola pertahanan daerah. Nah, untuk contoh pola pertahanan ini yaitu seperti pada gambar di mana seluruh pemain berada di daerah masing-masing tim. Nah, untuk pola pertahanan dalam permainan sepak bola ini berupa zone marking merupakan pola pertahanan sepak bola yang dilakukan dengan cara membuat sebuah formasi di dalam area sendiri. Pola pertahanan ini menggunakan prinsip penunjang agar dapat mempertahankan area sendiri. Kemudian yang ketiga ada pola pertahanan kombinasi man to man dan zone marking. Pada pertahanan dalam permainan sepak bola yang satu ini, yaitu memadukan pola man to man marking dengan pola zone marking. Pola pertahanan sepak bola ini tergolong strategi yang cukup kompleks dan rumit. Strategi ini dilakukan dengan cara pemain menjaga lawan dan tiba-tiba melakukan gerakan pindah tempat. Namun tugas penjagaan tersebut diserahkan kepada pemain yang paling dekat dengannya. Pola pertahanan ini memerlukan koordinasi yang baik antar pemain satu dengan pemain yang lainnya. Dan kita memasuki formasi kombinasi. Nah, di sini yang pertama ada formasi kombinasi 3-5-2. Berikut adalah contoh gambar formasi kombinasi 3-5-2 di mana ada pemain berwarna biru adalah pemain belakang, berwarna kuning adalah pemain tengah, dan warna merah adalah pemain depan atau penyerang. Nah, untuk susunan pemain dalam formasi ini ada 3 pemain belakang dengan posisi sejajar, 5 pemain tengah dengan 1 gelandang bertahan murni, dan 2 gelandang serang atau sebaliknya. 2 pemain winger di sisi kanan dan kiri, kemudian 2 pemain depan sebagai penyerang. Nah, untuk formasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama lebih efektif dalam pola permainan menyerang karena akan mengurang atau menjadikan musuhnya masuk ke dalam pertahanan yang ditekan oleh tim kita. Kemudian yang kedua adalah lebih menguasai lapangan tengah. Kemudian untuk kelemahan yaitu pertahanan terlalu terbuka. Oleh karena itu harus punya gelandang yang mempunyai stamina tinggi. Yang kedua lebih mudah kena serangan pada sayap kiri maupun kanan karena hanya memiliki 3 back. Dan yang kedua ada formasi 4-4-1-1. Untuk formasi ini memiliki susunan posisi sebagai berikut. 4 pemain belakang, 2 sebagai center back dan 2 sebagai full back. Kemudian 4 pemain tengah, 2 sebagai pengatur permainan dan 2 berada di sisi kanan dan kiri. Dan 1 pemain sebagai second striker dan 1 lagi pemain sebagai center forward atau target man. Formasi ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, lapangan tengah akan dikuasai oleh tim. Yang kedua, penyerangan akan mudah terorganisir. Yang ketiga, pertahanan akan sulit ditembus. Dan yang terakhir, keseimbangan antara pertahanan dan penyerangan itu baik. Kemudian untuk kelemahannya yaitu tidak ada gelandang bertahan sebagai pemutus serangan lawan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dan terima kasih karena sudah menyimak dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.